Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok MB13 akan menjelaskan line follower digital yaitu dengan saya Indriati Kristina dengan NIM 4242311060. Dan saya Ananda Rahmat Hidayat dengan NIM 4242311047. Nama saya Nur Rahmat Gebari. Latar belakangnya yaitu project pembelajaran berbasis learning, yaitu pendekatan pendidikan yang menempatkan siswa dalam peran yang aktif dalam memecahkan masalah nyata melalui proyek yang berfokus pada pengalaman belajar holistik dan praktis. PBL telah terbukti efektif dalam mengembangkan keterampilan kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah siswa. Pada proyek ini, kami menggunakan PBL untuk mengembangkan keterampilan teknis dan pemecahan masalah dalam konteks desain dan testing driver motor dan optical sensor for line follower robot. Fokus utama dari proyek ini adalah pembuatan rangkaian driver dan optical sensor line follower analog. Tujuan yang pertama mengupgrade line follower analog menjadi digital line follower. Yang kedua memperdalam pemahaman mahasiswa dalam beberapa mata kuliah. Yang ketiga belajar merancang dan mengintegrasikan berbagai komponen elektronika menjadi satu sistem yang berfungsi. Yang keempat mengembangkan keterampilan dalam tim berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi robot line follower. Dan yang keenam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas proyek. Flowchart dimulai dari penuaan, kemudian membuat desain robot line follower menggunakan software AutoCAD sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian menggunakan mesin laser cutter untuk membentuk akrilik berdasarkan desain yang telah dibuat di AutoCAD. Kemudian masuk ke proses manual, yaitu siapkan semua komponen elektronik yang dibutuhkan seperti Arduino Nano, driver motor L298N, sensor line follower berdiri sendiri, baterai dan kabel jumper. Kemudian rakit sensor line follower sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Pasang Arduino Nano, driver motor R298N, sensor line follower, dan baterai pada platform robot akrilik yang telah dipotong sebelumnya. Lakukan koneksi antar komponen dengan rapi dan hati-hati menggunakan kabel jumper. Kemudian tulis program Arduino untuk mengontrol robot line follower. Program harus dapat membaca data sensor line follower, menentukan arah gerakan robot, dan mengendalikan motor melalui driver L298N. Kemudian melakukan pengetesan, dan jika berhasil, maka akan langsung menggunakan metasen yang telah dibuat untuk mendemonstrasikan hasil. Jika tidak berhasil, akan mencari apa yang salah dan memperbaiki program dan melakukan tes pengetesan kembali sampai berhasil. Kemudian jika sudah buat hasil dan jika sudah selesai buat hasil akhir dan PPT untuk dikirimkan, kemudian selesai. Ya, bisa membuat Saya sabar. bisa nggak? Udah. JFET Junction Field Effect Transistor. JFET adalah transistor efek medan yang digunakan untuk saklar elektronik atau penguat. JFET juga dapat digunakan dalam rangkaian sensor untuk mengkondisikan sinyal yang diterima dari sensor garis, fotodioda atau sensor inframerah. Sinyal dari sensor ini sering lemah, maka memerlukan penguat. MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. MOSFET adalah jenis transistor yang digunakan untuk mengendalikan tegangan dan arus listrik. Dalam PBL line follower digital, MOSFET digunakan dalam driver motor karena kemampuannya untuk menangani arus tinggi dengan efisiensi tinggi. MOSFET dapat diatur untuk mengatur kecepatan dan arah gerak motor berdasarkan sinyal dari mikrokontroller. Untuk op-amp ini adalah sebagai penguat
dalam perangkat elektronika penguat berupa sinyal ya. Nah, dalam penjelasan ini OPM yang kami gunakan itu diterapkan pada robot line follower kami. Jadi kegunaan OPM yang kami gunakan yaitu sebagai diferensiator dan penguat sinyal. Nah, diferensiatornya itu sebagai pembanding dari sinyal input non inverting dengan invertingnya dari sensornya. Kemudian outputnya akan diteruskan ke microcontrollernya atau Arduino-nya. Nah, berikut akan saya jelaskan secara singkat bagaimana OPM tersebut akan diaplikasikan di rangkaian line follower yang digunakan. Untuk contoh rangkaian sederhana yang menggunakan komparator LM741. Nah, di sini saya menggunakan 4 gate. 4 gate tersebut berguna di sensor line followernya itu sebagai penguat sinyal dan sebagai pembanding sinyal dari output sensor tersebut. Nah, di sini di invertingnya saya menggunakan trim pot dengan input tegangan 5 volt diteruskan ke trim pot, kemudian ke rangkaian inverting. Kemudian di non invertingnya yang plus itu dari output sensornya. Nah, jadi untuk sebagai pembandingnya itu jika output sensornya lebih tinggi tegangannya dari invertingnya atau minusnya, maka dia nanti outputnya akan positif atau non inverting. Dan jika non invertingnya lebih lemah dari tegangan invertingnya, maka dia akan mengeluarkan output inverting atau negatif. Baiklah, sekian dari pembahasan kelompok kami tentang line follower. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.